Tujuan hidup kalian apa? Kak, aku pengen punya sukses kak. Kak, aku pengen rumah besar 4 tingkat, punya kolam renang kak. Kak, aku pengen punya istri 4 kak, Cak Kiai aku misalnya kan. Kak, aku pengen ini dan sebagainya. Kak, aku pengen membahagiai ibu bapak aku. Memang luar biasa. Mempunyai tujuan hidup, mempunyai cita-cita yang luar biasa. Tapi kita kembali kepada kebodohan kita, apa sih tujuan kita hidup di muka bumi? Mungkin kita bisa tahu, kita buka dulu surat 2 ayat 272. Surat 2 272. 272. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 272. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahala yang cukup, sedangkan kamu sedikit pun tidak telah. Luar biasa. Wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah. Janganlah kamu menginfakkan sesuatu, janganlah kamu membelanjakan sesuatu. Jadi infak itu diartikan membelanjakan karena kita membelanjakan harta kita atau memberi harta. Illa ibtigha'a wajhillah. Kecuali mengharap ridho Allah. Kira-kira nih ketika kita udah mau masuk tahun politik, udah masuk mau tahun popularitas dan lain sebagainya, kita memberi sembako dan lain sebagainya, gambar si A, si B, si C dan sebagainya, walaupun niat sebenarnya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal ibadah itu tergantung niat. Tapi kalau kita melihat itu dan lain sebagainya, kita lihat tuh, kira-kira mencari keridhaan Allah enggak? Dampaknya, Bahasa politiknya itu. Bahasa politiknya itu. Tapi untuk kepentingan tertentu. Iya. Jadi di kehidupan muka bumi ini kita mencari popularitas atau mencari elektabilitas atau pengen dianggap baik atau pengen punya pekerjaan baik atau mencari ridha Allah. Itu yang harus kita garis bawahi. Bagaimana kita beraktivitas di muka bumi ini? Bagaimana kita menjalankan aktivitas kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi? 24 jam dikurangi waktu tidur. Bagaimana hati kita dengan Allah? Kalau dalam hadis, kalau dalam satu perkataan dari Syarul Hikam itu, man izdada ilman wa lam yazdad lahu hudan fa lam yazdad minhu illa bu'adah. Barang siapa bertambah ilmunya, bertambah pengetahuannya, bertambah rezekinya, tapi tidak bertambah kedekatannya dengan Allah, tidak lain rezeki dan ilmunya itu adalah menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Itu satu kejauhan berarti dengan Allah. Kan ngeri ya? Ya. Dengan harta dia jauh. Lebih dekat dengan hartanya. Lebih dekat dengan ilmu dia jauh dengan Allah, lebih dekat dengan ilmunya. Hari ini banyak orang yang berilmu ditutupi ilmunya. Nah, ya. Ilmu yang nutupi. Ilmu yang nutupi. Jadi kan harta yang nutupin, keluarga yang nutupin. Nah yang lebih parah itu dari harta dan anak itu lebih banyak ilmu. Ilmu. Maka kalau orang ditutupi ilmu merasa lebih baik. Wah, ya kan? Ya, apalagi popularitasnya tinggi, bahaya. Bahaya ya. Iya. Ketika populasinya tinggi, dia kaya juga, misalnya dia kaya juga, itu ngeri ya. Ngaku Tuhan ya lah. Ngaku Tuhan. Hari ini nggak ngaku Tuhan. Hari ini nggak ngaku Tuhan. Seperti orang nggak ada. Nggak ada ya. Cuma kayak Tuhan malah kayak ada di bumi ada. Nah, itu pertanyaan mendasar ketika kita lahir di muka bumi, ya Tuhan, siapa diriku? Dan untuk apa aku diciptakan dan akan kembali kemana setelah kematian ini? Oke, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mencari apa kita di muka bumi? Surat 30 ayat 38. Surat 30 ayat 38. Surat 30 ayat 38. Ya. Ini ya. Benar? Nah. Surat 30 Ar-Rum ayat 38. Maka berikanlah kepada kerabatmu yang terdekat akan haknya. Demikianlah kepada fakir miskin dan orang-orang yang di perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah.
Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang mencari keridhaan Allah kira-kira beruntung nggak, Jak? Beruntung. Oh, beruntung. Sedekahnya beruntung. Oh, sedekahnya beruntung. Berbuat baik beruntung. Berbuat baik Dan beruntung. bulannya beruntung. Tuh. Rahmat. Rahmat. Ya. Mencari keridhaan. Jadi kalau saya pernah menemani guru di samping saya ini sampai ke Pekanbaru, sampai ke NTB, sampai ke Medan kita menemani. Walaupun satu orang di depan beliau, beliau akan tetap mengajarkan ayat Al-Quran ini. Sampai jam 2 malam, sampai orang itu nyerah sendiri. Jadi saya pernah bertanya, Cak, Jan, itu kan cuma siko, kalau bahasa Indonesianya kayak gini. Itu kan hanya satu orang, Cak. Apa kita sampai subuh-subuh, kita jauh perjalanan kita. Le, jangan kita remehkan satu orang ini, Le. Mungkin dari satu orang ini, dia akan menyampaikan ke 10 orang. Dari 10 orang akan menyampaikan ke 100 orang. Dari 100 orang akan menyampaikan ke 1000 orang. Yang penting kita berbuat di muka bumi ini untuk mencari keridhaan Allah. Jadi semangat, Cai. Ya. Tidur di gubuk, tidur di pom bensin, Hotel Merah Putih. Ya. Merah Putih. Kalau zaman pondok tuh HI. HI. Hotel Indonesia ya. Hotel Masjid. 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 Oh. Jadi semangat di muka bumi ini. Nah, itu yang mendasari. Ketika kita mempunyai semangat, wah, pujian, makian, hinaan, wah, diangkat derajat, nggak diangkat derajat, nggak ada masalah, nggak ada ngefek. Kamu harapan dari Allah. Mencari ridha, mencari ridha Allah. Itu luar biasanya, sahabat-sahabat Facebook dimanapun kalian berada. Ketika kita mencari ridha Allah, hati kita udah lepas tuh dari semuanya. Makanya dalam hadis qudsi seperti yang kami kutip tadi, ya benar Adam, kata Allah, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Wahai anak Adam, engkau tuh kuciptakan di muka bumi ini untuk ibadah, makanya kamu jangan main-main. Dalam hadis qudsi. Maksudnya itu untuk ibadah, untuk mencari keridhaan Allah tadi. Kita kan ibadah untuk mencari keridhaan Allah. Fala tal'ab, jangan main-main. Jangan sekedar kau nunggu muka bumi ini. Jangan main-main di muka bumi ini gitu loh. Wa domantu laka rizqaka fala tat'ab. Wah, ini tinggi ya. Kalau bahasa tasawufnya ini tinggi. Wa domantu laka rizqaka, dan Allah telah menjamin rezekimu fala tat'ab. Jangan kau capek-capek. Oh, itu sama dengan surat 31 ayat 20. Coba apa cahaya? Ini sebenarnya tingkatan ini tinggi sebenarnya. Tinggi ya. Ya. Tingkatan ini sebenarnya tinggi, ya kan? Kalau dalam bahasa atau rekodnya, dia Mardiya, nah gitu. Orang seperti ini 31-20. Kalau bahasa rekod, tapi kalau bahasanya Quran, Ruhani, Rahmani, Robani. Itu bahasanya Quran. 31-20. Tidakkah kamu memperhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmat lahir dan batin. Jadi Allah tundukkan dunia ini, dunia isi bumi dan langit ini untuk kepentingan, karena orang penting banget. Yang dicontohkan 25 nabi. Ya. Nah, semoga kita masuk dari 25 nabi orang penting Tuhan. Jadi orang-orang penting itu kira-kira mencari ridho Allah atau mencari popularitas? Mencari ridho. Karena tingkatan tinggi dari ibadah itu mencari ridho. Ya. Ridho, mardo, baru jannah. Wah. Kalau bahasanya kan mutmainnah ya. Mutmain itu kan level 4 sudah. Itu masih goyang juga. Tapi kalau sudah ridho Allah, ya kan? Habis ridho, itu kan kalau bahasa kalau dia kan mardia kan. Rodia itu kan ismu fa'il. Baru huruf mim, mardia, makom. Ridho ya lah. Baru dia dikatakan orang redo. Ini enggak, makom redo di video. Jadi redo tingkat 5, tingkat 6-nya itu mardia. Mardia itu, pokoknya kalau redo, rodia, mardia, baru jannah. Orang ini enggak butuh sholat sebenarnya. Sudah musallin dia. Oh, sudah termasuk orang-orang. Bahwal musallin alladzina hum sholatud da'i. Jadi makom musalla, tempat tujuan orang-orang kalau punya khusus kan rujukannya kan ke tempat musalla. Nah, itu kan seperti itu. Makanya ya secara orang tasawuf membuat torekot itu kan ada rodia, mardiya,
Jannah, Jannah itu kalau aku mengertikan itu bebas. Level manusia yang ke-5, 6 dan 7. Seperti itu. Kalau mutmainnah itu jasmani baru. Jasmani ya. Baru ketenangan itu. Baru ketenangan jasmani. Mutmainnah ya, level 4 baru kesenangan jasmani. Artinya orang itu bisa happy kalau ada materi. Ya kan? Nah, kalau orang itu happy karena mungkin isi. Ya kan? Ketika isinya kusut atau materinya jasmani nggak ada, dia kusut dia. Nah itu mutmainnah, level 4. Ya, moga-moga kita masuk di level 5, 6. Ya kan? Lahir dan batin gitu. Lanjut Pak. Luar biasa. Lanjut, Yai muda. Yai muda. Luar biasa sahabat-sahabat Facebook. Makanya saya di sini temani guru, jadi enak gitu kan. Ketika salah ayat langsung, ketika ini langsung. Kata Allah tadi di surat 31 ayat 20. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah kamu lihat bahwasanya Allah menundukkan apa yang ada di langit dan bumi untuk kepentinganmu? Kalau penting. Kalau orang penting. Nggak ada mencari aja. Nggak ada mencari. Tapi cukup aja itu. Makanya wadomantu laka rizqaka fala tata'ab. Aku jamin rezekimu, jangan kau capek-capek. Jangan kau capek di sini bukan dalam artian tidak berusaha, tidak. Bukan dalam artian dia di rumah, terus enggak juga. Malah orang yang mencari ridho Allah di rumah aja. Enggak ngapa-ngapain. Dia capek cuma kerja untuk Allah aja. Nah, dia capek untuk mencari keridhaan Allah. Jadi kalau dalam hadis qudsi, Cak, selanjutnya itu, Cak. Fa bi'izzati, dan dengan keizaanku, kata Tuhan. Ya, bukan izzah itu dengan keagunganku. Capeklah engkau di muka bumi ini. Ibaratnya kalau kita ini dari Sabang sampai Merauke mencari uang, ketika rezekimu hanya sejuta, sebulan tetap dapat sejuta. Ya. Ketika memang ditentukan oleh Allah engkau 5 juta sebulan, capeklah engkau siang dan malam mencari rezeki di muka bumi ini tetap 5 juta. Tapi ketika hatimu terbaik kepada Allah, misalnya aslinya 5 juta akan dilebihkan oleh Allah berganda. Karena Allah mengetahui ini. Allah mengetahui. Benar, sempat guru bilang kayak gini kan. Lu misalnya diberi Allah kaya, apa alasan Allah untuk memberi lu kaya? Kalau yang diurus cuma 1 orang ya wajar, dikasih Allah rezeki cuma 5 juta. Kalau diurus 4 orang ya wajar, misalnya dikasih rezeki oleh Allah misalnya 6 juta, 5 juta setengah. Tapi kalau diurus oleh ratusan orang, ribuan orang, wajar. Wajar, makanya misalnya kalau seperti presiden kan, wah fasilitasnya lengkap, wajar. Yang diutusnya 270 juta lebih. Nah, jadi tergantung siapa yang diurus di muka bumi ini. Karena sifat Allah itu sendiri, sinatu wala naum. Dia tidak pernah tidur mengurus hamba-hambanya. Dan sahabat-sahabat Facebook dimanapun kalian berada, jadi sifat mendasar kita ini mencari keridhaan Allah. Selanjutnya kita buka surat 7 Al-A'raf ayat 92 aja. Surat 7 ayat 92. Kalau ada. Ya. Oh bukan. Ini dari 92 yang ridho Allah itu lebih besar. Oh, 93 ya? 93 ya. Kembali. Coba. 972. Oh ya, 972 ya. Ya, Taubah ya. Ya. Itu. Surat At-Taubah ayat 72. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan mendapatkan tempat-tempat yang bagus di surga Aiden. Dan keridhaan Allah lebih besar, itulah keberuntungan yang besar. Wah, itu sahabat-sahabat Facebook tuh. Kalau kita mencari keridhaan Allah, ya enggak? Di surat 9 ayat 72, Allah berkata, dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Wah, daripada surga. Daripada surga itu. Bahasanya kayak gini, Cak. Ketika kita udah masuk surga, kita nikmati fasilitas. Ketika kita nggak diridhoin, nggak nikmat juga, Cak. Iya. Nggak diizinin oleh Allah, berarti nggak diridhoin oleh Allah. Tapi kalau kita diridhoin sama Allah, wah, bebas.
Tapi semua ibadah itu niatnya ridho loh. Ridho. Misalnya sholat maghrib ya, sholat pada maghrib itu atau apapun yang takbiral, berarti adaan lillahi ta'ala. Lillahi itu kan betul. Lillahi ta'ala. Ya kan? Tapi kalau ridho itu kan datang dari Tuhan, diizinkan, diridhoi, disayangi. Tapi orang kalau nggak hari ini orang buat taplik, surga, neraka, lagi rebutan. Ya kan? Bukan berebut untuk mencari ridho Allah. Nah, itu yang ingin kita sampaikan. Berebut mencari surga Allah tadi. Iya. Akhirnya apa? Jamaah ini surga kita. Yang lain itu Apa? kafir. Yang itu nggak masuk surga dan lain sebagainya. Akhirnya mengkaplingkan surganya sendiri-sendiri. Sahabat-sahabat Facebook dimanapun kalian berada. Makanya dijawab oleh Allah di surat At-Taubah ayat 72. Ridho Allah itu lebih besar daripada surga. Ini sebenarnya jawabannya itu. Iya. Jadi nggak pantas seorang manusia itu mengkaplingkan surganya masing-masing. Ya, jamaah kita nih, wah ini jamaah kita nih yang terbaik, khairun gitu kan, ahsan, yang lain itu kafir, yang lain itu bermasalah, yang lain itu nggak ikut manhaj dan lain sebagainya. Hanya apa? Mereka mengidentifikasi yang lain itu masuk neraka dan mereka masuk surga. Tapi dia nggak tahu juga bahwa Allah itu setiap satu masa dia melahirkan umat yang terbaik. Ya kan, di zaman Nabi Muhammad umat yang dilahirkan untuk baik. Tentu di zaman sekarang juga akan Allah lahirkan umat yang terbaik. Ya kita nggak tahu apa di Indonesia ya. Nah ciri umat yang terbaik itu pasti ada dua terjadi. Maka 310 kuntum umatin. Nah itu ukhrijat linnas, itu di dakwah itu sering. Ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu tafsir di pondok. Jadi Allah lahirkan sebuah umat yang terbaik. Cirinya dua tuh. Ta'muruna bil ma'ruf dan tanhauna 'anil munkar, mencegah dari Tu'minuna billah. Iya. Sahabat baik. Jadi keridhaan Allah itu lebih besar. Makanya dulu waktu kami di pesantren sering dengar syair ya. Ya, ilah kan. Ilahi ilas tulil billah si Abu Nawas tuh, itu suku gitu beliau. Dia itu. Jadi ilah ya Tuhanku, aku ini tidak pantas masuk surga. Tapi lihai Abu Nawas. Wala aku ala naril jahim kata Abu Nawas. Tapi aku tidak kuat juga neraka jadi ya kan. Jadi pengennya Abu Nawas itu keridhaan Allah di sisi Allah. Jadi tidak pantas masuk surga. Makanya ketika kita mencari keridhaan Allah di muka bumi ini, segala aktivitas kehidupan kita, dari kita aktivitas apa saja mengharap ridha Allah, walaupun itu di mata manusia itu jelek, tapi ketika kita memang mengharap keridhaan Allah, yakinlah Allah akan beri mereka pelajaran, Allah akan beri mereka pengetahuan bahwasanya di akhir hayat kita menjadi orang-orang yang baik. Ini ada kisah aja, ketika di zaman Turki Utsmani ada seorang ulama sufi, sering ini dikisahkan. Jadi dia itu tiap malam beli dianggap masyarakat sekitarnya itu dia ini pemabuk. Jadi tiap malam dia beli minuman keras, dibawanya ke rumah. Tiap malam dia ngedor kafe-kafe, bukan kafe sih, tempat-tempat prostitusi ya. Tiap malam dia ini pengusaha, tapi habis hartanya untuk itu semua. Untuk beli miras dibawa ke rumah. Jadi perempuan-perempuan tadi dibayarin sama dia. Suatu hari istrinya bilang kayak gini, Mas, Pak, Ayah, ini hartamu habis untuk ini aja. Kamu sekarang udah dijelekin oleh kaum muslimin yang ada di Turki ini, yang ada di Istanbul. Nama kamu sekarang booming karena kejelekanmu, gitu loh. Apa keinginanmu dari sini? Ada dia aja. Kata istrinya, dijawabnya kayak gini, saya melakukan ini tidak lain dan tidak bukan lillahi ta'ala. Dan aku yakin yang akan mensolatkan jenazah kuntar adalah khalifatul mu'minin, khalifahnya orang-orang yang beriman. Dan di belakangnya ulama-ulama akan berkumpul di sini, gitu, mensolatkan saya, gitu. Di suatu hari, udah kelang-kelang berapa tahun, meninggal lah beliau. Nah, seorang khalifah tadi
Dia lagi berjalan-jalan, Cak. Dia lagi berjalan-jalan, survei atau apa, menyelidiki atau apa gitu kan, berjalan-jalan. Ada mayat nih. Tapi dia ini khalifah ini tidak berpakaian seorang khalifah, dia pakai pakaian biasa. Ada mayat. Ditanya nih sama prajuritnya, sama pengawalnya, ini mayat ini kenapa nggak lurus? Coba tanya sama masyarakat sekitar. Kata masyarakat sekitar, oh dia itu pemabuk, oh dia itu hobi prostitusi, oh dia itu segala macam lah, perzinahan dan lain sebagainya, pemabuk dan lain sebagainya. Ya udah, kata khalifah, kita bawa ke rumahnya. Ketika dibawa ke rumahnya, dibilang sama istri, kenapa dia ini tidak ada yang mau mengurusnya? Dibilang sama istrinya, wahai, katanya, dia nggak tahu kalau ini khalifah. Wahai Tuhan, katanya, dia ini dianggap orang pemabuk, padahal hartanya dia belikan miras, dia bawa ke rumah ditumpahinnya miras itu, Cak. Dan dia setiap hari berkata sama istrinya, minimal saya mengurangi dosa-dosa orang pemabuk pada hari ini. Dan dia datang ke tempat prostitusi dan dibayarinnya. Perempuan itu dibayarin misalnya sehari 300.000, dibayarnya 600.000. Kamu 2 malam ini saya udah siwa, kamu nggak usah lagi berjualan. Sambil dia keliling kayak gitu katanya, dan dia meyakini suatu hari sholat jenazah dia ini akan diimami oleh seorang khalifah. Ketika itu khalifah menangis. Kamu tahu nggak? Saya ini adalah Khalifatul Mukminin. Langsung diumumkan dan ulama-ulama berkumpul. Apa intisari dari pembicaraan kisah ini? Ketika kita hati kita terpaut memang untuk mencari keridhaan Allah, kita nggak peduli tentang makian dan pujian. So kebenaran itu akan diungkap oleh Allah itu.